seperti-Mu. Engkau satu-satunya Raja dan Tuhan kami, Pencipta semesta, Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini oleh karena anugerah Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami beribadah, kami memuji dan menyembah Tuhan kami yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Dan kiranya setiap kami yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati, kami dipulihkan, kami dikuatkan, dan kami terima kebenaran itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom, selamat pagi. Haleluya, terima kasih ya tim Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk bersuka cita dalam Tuhan, amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Yes, luar biasa, fantastis, yes. Itu legacy ya dari Pak Parda ya, udah 5 tahun lebih itu. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini saya ditugaskan sama Pak Gembala, sama Pak Pendeta Parlemen Pasar Ibu, Gembala kita, untuk bahas topik yang melanjutkan apa yang sudah beliau sampaikan minggu-minggu kemarin ya. Kita buka ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Puji Tuhan. Sudah dapat semua? Matius 7 ayat 1 sampai 9. Judul perikopnya hal menghakimi. Kalau sudah dapat semua kita baca semuanya, baca sama-sama. Ayat 1 sampai 5. Cuma ada 5 ayat ya. Hal menghakimi. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yuk kita beri tepuk tangan dulu buat firman Tuhan yang sudah kita baca. Puji Tuhan, antusias ya. Jadi saudara kalau dengar firman Tuhan, nggak boleh ngantuk saudara ya. Saudara tahu nggak, tadi saya lihat Pak Parda, saya bayangin Pak Parda di depan ya, itu dari awal kan sudah berdiri kan, antusias memuji menyembah Tuhan. Terus dia terus berdiri loh di sini, khotbah, jadi saudara duduk, makanya topang doa supaya kuat para pengkhotbah berdiri di sini saudara. Paling tidak jangan ngantuk, jadi kami yang pengkhotbah memberitakan firman Tuhan di depan sini, juga antusias, amin, semangat. Maka tadi saya ajak tepuk tangan saudara, supaya nggak ada yang ngantuk. Colek coba kiri kanan ya, jangan ngantuk. Puji Tuhan, haleluya. Saudara nanti sekali waktu ngerasain lo berdiri di sini lo. Catat Bapak Andre. Oke, puji Tuhan. Jadi tema pagi ini yang diberikan Pak Gembala untuk kita bahas sama-sama, buanglah kemunafikan. Amin para munafikun. Puji Tuhan, nggak ada yang amin. Berarti saya nggak lama-lama nih khotbah. Berarti semua nih nggak munafik. Amin. Haleluya. Ya, perikop yang tadi kita baca hal menghakimi. Ayat 1 bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, tapi ayat ini diakhiri
dengan teguran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ini rangkaian khotbah di bukit ya, saudara perlu tahu ya. Masih dalam rangkaian khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus sendiri memulai pelayanannya, dia berkhotbah di bukit. Di hadapan banyak orang. Dan Tuhan tegur, ayat 5 bilang, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Judulnya hal menghakimi, tapi kok ujung-ujungnya ayat 5, teguran Tuhan adalah, hai orang munafik. Jadi rupanya saudara, hal menghakimi itu punya korelasi ya, punya korelasi dengan orang-orang yang munafik. Jadi dia punya kedekatan hubungan spesial ya. Orang yang suka menghakimi sama orang munafik itu beda-beda tipis saudara. Bahkan bisa dibilang gak ada bedanya. Punya kedekatan emosional. Saudara ada punya kedekatan emosional sama seorang? Pasti dong. Terlebih kedekatan kita sama Tuhan, amin. Nah tapi jangan seperti yang ini ya, menghakimi. Jadi kalau kita perhatikan, orang-orang munafik itu cenderung memang menghakimi saudara. Kecenderungan orang munafik itu yaitu menilai seseorang dengan standar kebenarannya sendiri. Saya coba gali ya arti munafik kalau di KKBI ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti munafik yang saya temukan ada 3. Berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada kepercayaan, kepada agama ya. Berpura-pura percaya, padahal dia nggak percaya. Itu orang munafik. Itu yang ditulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya dalam hatinya tidak percaya. Berikutnya, suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu orang munafik. Apa tadi yang pertama? Berpura-pura saudara. Saya berharap kita nggak berpura-pura ya, kasih sesama ya. Terlebih kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, suka selalu mengatakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya munafik lu ngomong gini, yang lu lakukan begitu. Nah itu orang munafik. Tidak selaras, apa yang dikatakan dengan perbuatan tidak sinkron, tidak cocok, tidak pas, tidak sama. Dan yang ketiga, bermuka dua. Saya nggak tahu nih kalau bermuka dua nih. Ada di sini, coba perhatikan kiri kanan depan belakang, ada yang mukanya 2. Kalau ular kepala 2 saya pernah lihat tuh di pasar di Tomohon di Manado. Bener, ular kepala 2. Tapi buat klinik ya. Jadi dijual di pasar. Pernah lihat kan di YouTube tuh pasar di Tomohon itu daging apa aja ada. Gitu ya. Ular juga ada, ular dimakan. Tapi kalau yang ular kepala 2 dijualnya khusus, karena itu buat klinik, buat perdukunan. Jadi enggak ya kayak di air keras gitu. Oke, jadi sekali lagi saudara, Tuhan menentang orang yang munafik. Hah? Loh, bener loh. Tuhan menentang orang yang bermuka. Makanya ada lagu Peter Pan ya. Tapi lebih paham saudara daripada saya. Terciptanya lagu itu karena memang ada orang yang pakai topeng saudara. Tapi topeng yang di sini maksud adalah bukan topeng ya, kalau karnaval kita pakai topeng, bukan. Tapi karena memang ada yang bermuka 2. Ada yang punya karakter 2 pribadian gitu ya. Itu penyakit ya Pak. Gembala kita nih Master of Psikologi. Salah Pak. Jadi saudara sekali lagi. Ya,
kita mau sama-sama mendefinisikannya. Kemunafikan itu satu, berpura-pura ya. Orang yang suka pura-pura, orang yang tidak selaras omongannya, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan ucapan, perbuatannya, terus bermuka dua. Nah, coba sekarang secara sadar tidak sadar, kadang-kadang yang mengidentifikasi bermuka dua ini yang susah, saudara. Ya, kalau kita lihat orang yang berpura-pura ya kita bisa gampang lah, oh dia pura-pura, ketahuan belangnya, betul ya. Orang yang berperbuatan tidak sesuai dengan ucapannya itu kita gampang. Tapi kalau yang bermuka dua ini itu susah ditebak, saudara. Saudara tahu Intel? Tahu ya, yang suka nyamar-nyamar itu susah ditebak loh. Apalagi yang namanya clandestine. Clandestine itu apa ya? Dia statusnya itu yang setahu saya, sejauh yang saya tahu itu dia mata-mata. Tapi karena dia sudah mendalami betul profesinya, karakter sebagai. Jadi kalau pernah saya baca di buku itu tulisannya Pak Hendro Priyono dan ya tokoh-tokoh intelijen kita lah. Itu waktu sebelum Jepang masuk ke Indonesia, itu sudah ada tuh di Kemayoran nongkrong orang Jepang. Tapi dia orang gila, orang mengenal dia sebagai orang gila, karena apa saudara? Mohon maaf, dia makan kotoran manusia di depan orang. Jadi orang pasti mengidentifikasi dia orang gila. Tapi sebenarnya dia mata-mata Jepang, yang sudah 3 bulan standby di Jakarta. Jadi saudara nggak bisa ditebak deh. Kita nggak tahu tukang bubur ayam yang di depan itu ternyata mata-mata, benar nggak? Mohon maaf saudara, kebetulan dalam Tuhan nggak ada kebetulan ya, semuanya kebenaran. Amin. Kemarin Pak Padro sampaikan loh, di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Jadi Tuhan taruh saya, Tuhan kasih pengalaman ke saya itu, berkecimpung bantu untuk alat-alat seperti itu, alat-alat untuk support intelijen gitu. Jadi kebenarannya, maaf Pak, dalam Tuhan tidak ada adanya iya, karena firman Tuhan sudah tertulis saudara. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6, kalau saya nggak salah nih, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan akulah jalan dan kebetulan dan hidup. Jadi dalam Tuhan memang adanya kebenaran. Amin. Ya, kebenaran. Jadi saudara kalau bom bisa ketemu sama Densus, itu karena ada orang-orang yang nyamar gitu ya. Ada yang nyamar. Ada orang-orang yang pakai topeng, samaran. Nah sekali lagi, kita nggak bisa tebak yang bermuka dua ini. Nah itu juga terjadi di gereja. Tapi saya percaya di jemaat kita nggak ada. Amin. Haleluya. Nggak ada Pak. Amin Pak. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, orang yang munafik itu punya keterkaitan dengan orang yang suka menghakimi. Jadi saudara kalau lihat orang yang suka menghakimi, karena kalau kita suka nunjuk-nunjuk ya, kita udah sering dikasih tahu ilustrasinya. Satu tunjuk ke sana, yang 3 ini ke sini nih. Benar ya? Oh kamu begini-begini, kamu begitu-gitu. Dalam hati, iya ada 3 jari lagi nih ke saya nih. Amin bapak-bapak. Amin. Iya bapak-bapak. Saya juga, tadi malam saya ngobrol sama anak-anak, sama istri. Kalau istri katakan cuma sekali, jangan istri-istri ya, istri dan anak-anak. Jangan kebalik ya, istri-istri dan anak. Jadi istri dan anak-anak. Jadi saya ngomong sebelum kami tidur, karena kan saya mau khotbah nih, jangan saya khotbah di atas sekarang terus ditentang sama istri sama anak-anak saya kan. Puji Tuhan nggak salah ya, istri sama anak-anak ya. I love you mami. Jadi saya ngomong sama anak saya, menurut kalian papi kasar nggak sih? Gitu. Papi kalau ngomong keras nggak sih? Mereka masih bilang, iya papi
kasar ngomongnya, keras. Saudara yakin nggak? Enggak kan? Loh, saya sudah merasa begini saudara. Saya sudah merasa mencoba halus gitu ya. Ya kan saya sering menyapa saudara datangnya welcome gitu kan. Tapi rupanya keluarga inti saya masih menganggap saya keras. Ngomongnya pedes gitu, apalagi siapa ya, Tasya apa Angel untuk saya itu. Pedes Pak Wi ngomongnya. Waduh, apa gara-gara saya suka makan cabai ya? Tapi sekali lagi saudara, itulah maksudnya supaya kita semua introspeksi, benar ya? Kita harus introspeksi. Jangan kita menilai seseorang padahal kita sendiri bagaimana? Tidak lebih baik daripada orang itu. Ya. Makanya Tuhan menentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka menghakimi. Jadi sekali lagi, hal menghakimi sama orang munafik itu punya korelasi ya, punya kedekatan emosional tadi saya bilang, hubungan spesial. Jadi itu harus diputus saudara. Ya, harus dirombak. Karena apa? Karena Yesus mengecam orang munafik. Coba kita baca Matius 23 ayat 13 sampai 15. Bisa dibantu? Matius 23 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Berikutnya, celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Berikutnya, 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, 3 poin itu saudara di Matius 23 ayat 13 sampai 15. Yang pertama, orang yang munafik itu memang ini tegurannya buat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi saudara, apa yang tertulis di Alkitab, di firman Tuhan itu sifatnya untuk menasihati, menegur, dan menyelamatkan ya. Jadi bukan hanya untuk orang fasik, untuk orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saja, tapi ini untuk kita semua, jangan kita munafik. Orang ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu artinya apa saudara? Orang yang ngerti kitab Musa, Taurat itu kitab Musa, hukum Musa yang Tuhan berikan kepada umat Israel lewat Musa dan Musa tulis. Itu ahli-ahli Taurat. Nah, sama ahli orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi saya coba baca tadi malam cari literaturnya. Orang-orang Farisi itu macam apa ya? Denominasi di orang bangsa Yahudi pada waktu itu ya. Jadi mereka yang suka pakai baju kebesaran, baju agama gitu ya. Baju gamis. Saya bilang baju gamis. Ini direkam nggak? Ntar viral lagi. Jadi mereka yang suka menampakkan dirinya, nih saya loh orang soleh gitu ya. Orang yang suka berdoa, suka baca firman. Tapi kehidupannya, perilakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang tampak luarnya saudara. Itu orang Farisi. Saya lihat sih di sini nggak ada sih. Penampilannya sederhana semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah yang pertama ayat 13 bilang, kalau orang munafik itu akibatnya apa? Dia merintangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga saudara. Akibatnya kalau kita munafik, kita menutup pintu-pintu tadi ya bilang ya.
orang untuk masuk. Ingat cerita kolam Bethesda saudara? Di Yohanes berapa ya? Yohanes 5 kalau nggak salah ya. Kolam Bethesda itu ada orang sakit, jadi semua orang sakit kumpul di kolam Bethesda saudara. Setiap kolam itu didatangi sama malaikat surga turun ke kolam itu dan kolamnya bergoyang, iya pokoknya gitulah, bergejolak kayak mendidih, tapi nggak mendidih ya bergejolak aja. Nah, barang siapa yang duluan masuk, kecemplung di situ, nyemplung di situ, dia pasti sembuh. Itu firman Tuhan bilang ya. Tapi ini ada nih orang sakit udah 38 tahun. 38 tahun, saudara. Dia sakit di kolam Bethesda, terus Tuhan Yesus datang kepada dia di kolam itu. Tuhan bilang, ya singkat cerita, bahasanya Tuhan bilang, kenapa kamu tetap sakit lah gitu ya, Tuhan mau menyembuhkan. Orang itu ngomong begini saudara, iya saya tetap sakit karena nggak ada yang bawa saya ke kolam itu. Padahal pertanyaan Tuhan Yesus pada dia, maukah engkau sembuh? Nah, orang yang sakit ini, orang yang lumpuh karena dia nggak bisa timpang ya, orang nggak bisa bangkit dari tilamnya. Dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus saudara, karena selama 38 tahun dia ada di lingkungan orang-orang yang egois. Betul nggak? 38 tahun nggak ada yang bantuin dia. Itu di kolam itu orang sakit, biasanya kalau orang tertekan muncul keegoisan saudara. Saya percaya kalau di kolam itu ya ada satu saja orang yang tidak egois, dia nggak perlu nunggu sampai 38 tahun saudara. Amin. Akibatnya apa? 38 tahun nggak ada yang bantuin dia nyemplung karena memang dia terbatas, dia nggak punya kemampuan untuk sendiri nyebur ke kolam. Pada saat Tuhan datang ke dia dan Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Apa yang dia katakan? Ya mau Tuhan, tapi kan saya nggak bisa. Situ nggak ada yang bantuin saya, nyemplung. Udah keduluan orang lain terus. Akibatnya apa saudara? Dia nggak melihat di hadapan dia yang nanya maukah engkau sembuh siapa? Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan tanpa dia nyebur saudara. Benar nggak? Nah itu bahayanya. Kalau ada orang yang munafik ya di sekeliling kita. Ya saya berharap kita nggak ada lah ya yang orang munafik di sini ya. Karena apa? Kita menutup pintu. Kalau kita begitu kita menutup pintu orang untuk melihat kerajaan surga saudara. Dia nggak menyadari pada Tuhan ada di depannya saudara. Akibat 38 tahun bergaul sama orang-orang munafik, orang-orang egois, orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang hanya menghakimi. Berikutnya, ayat 14 bilang, ayat 14, tolong ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Waduh. Ini perumpamaan ya, menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena orang munafik itu, kenapa dikecam Tuhan? Karena dia mengelabui, dia membohongi saudara, dia menipu. Di sini ditulis menelan rumah janda-janda. Jadi zaman dulu pada saat itu, kalau ke bait suci kan harus beli korban gitu kan, hewan yang untuk dikorbankan. Mereka harus beli, bawa. Janda-janda miskin ini juga harus bawa, harus mengorbankan hartanya, sampai rumah-rumahnya ketelan saudara ke situ. Makanya Tuhan sungguh mengecam. Makanya Tuhan bilang pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.
Ayat 15, orang munafik itu menjadikan orang lebih jahat, saudara. Ayat 15 saya bacakan sekali lagi ya. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi saudara, orang munafik itu membuat dampak yang luar biasa ya. Orang bisa lebih jahat. Karena apa? Dia capek-capek, artinya katakan begini, dia pelayanan misi, menginjili ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, ke bangsa-bangsa. Dapat nih satu orang bertobat nih. Tapi setelah orang itu bertobat, orang yang bertobat ini melihat orang munafik ini, dia akan lebih jahat, saudara. Jadi teguran buat kita, setiap kita yang sudah melayani Tuhan, ya, setiap kita yang sudah terlibat pelayanan, jaga hidup kita, amin. Jaga hidup kita. Jangan orang yang kita layani, karena kita tidak sesuai apa yang kita lakukan, apa yang kita layani dengan perkataan kita. Orang itu menilai kita dan dia, ngapain? Rupanya dia juga begitu. Ngapain gue ikutin dia? Dia bisa lebih jahat, saudara. Jadi jangan begitu ya, para pelayan Tuhan. Amin. Jemaat kita semua di sini jangan jadi orang munafik. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita singkirkan balok di mata kita agar kita dapat menolong orang untuk mengeluarkan selumbar di matanya. Jadi begini juga saudara, di satu sisi Tuhan mau mengajarkan kita begini. Jangan kita juga menunggu, saya belum lebih baik, saya jangan melayani dulu deh. Enggak begitu. Jangan menjadi orang sempurna dulu baru bisa kita melayani, enggak begitu ya. Tapi kalau kita mau punya kerendahan hati, jadi kalaupun kita menegur orang, Tuhan mau di ayat Matius 7 ini Tuhan mau mengajarkan kita begini saudara. Kalaupun kita menasihati orang, kita menegur orang, menegurnya dengan kerendahan hati, bukan dengan sikap superior. Lu dengar kata gue ya, gitu. Dengar kata saya nih. Jadi jangan tegur orang dengan rasa kita lebih daripada dia. Tapi Tuhan mau kita menegur dengan rendah hati, dengan kasih. Amin. Karena memang kita harus saling menegur, saling memperhatikan, saling menolong. Itu firman Tuhan bilang ya. Sebagai jemaat, sebagai keluarga, kita harus saling menolong, menegur. Itu enggak salah saudara. Tapi menegurnya jangan memposisikan kita sebagai orang yang lebih daripada orang yang kita tegur. Karena mungkin pada satu hal kita sudah menang, selalu saya bilang begitu. Kita sudah bebas dari dosa itu. Tapi mungkin ada perkara-perkara yang lain yang kita sembunyikan, kita belum menang sebenarnya. Kita hanya melihat selumbar. Selumbar apa? Saudara pernah kelilipan? Pernah kelilipan ya? Tiupin dong, tiupin gitu ya. Gimana mau niup kalau ada balok di muka kita? Enggak bisa ya? Baloknya itu harus disingkirin dulu saudara. Makanya Tuhan mau kita punya hati yang mau diproses juga gitu loh. Karena kalau kita menegur seseorang hal yang perkara-perkara yang kita sendiri sudah bebas gitu ya, kita dengan rendah hati kita menegur, itu powerful banget. Betul ya? Saya saudara mohon maaf ini, para ahli hisap ya. Saya di lingkungan saya ada tim touring ya, saudara tahu, tim touring, tim camping. Itu ngebulnya kuat saudara. Saya selalu bilang ahli hisap, artinya masih merokok gitu ya. Memang di Alkitab itu nggak ditulis dilarang merokok, betul. Adanya di pom bensin saudara, dilarang merokok. Tapi sekali lagi, kita ini bait sucinya Tuhan, ya kita harus jaga kesehatan. Jelas-jelas di kotak bungkus rokok tuh ada gambar serem-serem ya, ada yang lehernya bolong, paru-parunya bolong, itu akibat rokok. Itu tulisannya pakai bahasa Indonesia loh, merokok mengakibatkan bengek.
Enggak saudara, bengek mah cetek, ini jantung, paru-paru bolong gitu ya. Mari saudara, makanya saya nggak takut karena saya sudah bebas. Saya dulu perokok berat saudara. Saya berani katakan itu sama teman-teman, berhenti. Dan puji Tuhan ya saudara, ada yang kena serangan jantung. Baru berhenti, bener. Akhirnya saya tambah pede gitu ya, mengkampanyekan itu. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang, lu mau seperti dia? Nggak mau, udah berhenti. Jadi berhenti. Langsung pasang ring 2. Malah dokter pas, wah ini harusnya 5 Pak. Oh jangan Pak. Jadi saudara, ada kuasa yang menyertai ya. Kalau kita tidak munafik saudara. Kalau kita tidak munafik, ada kuasa yang menyertai. Kita jadi teladan, makanya Tuhan Yesus sebenarnya datang, dia firman yang hidup menjadi manusia. Dia tuh mau merombak apa tradisi yang sudah terjadi selama ini gara-gara ahli Taurat dan orang Farisi. Yang pada saat itu masyarakat jadi tertekan, tertindas. Kok enggak sesuai ya ucapan dengan perbuatan. Makanya Tuhan hadir saudara. Untuk menyatakan yang benar begini loh, lakukannya seperti ini loh. Jangan seperti itu, bukan hanya di mulut, bukan hanya di bibir. Amin. Mari kita melakukan menasihati, menegur dengan kuasa, ya. Bapak-bapak, amin. Negur anak-anak, anak, ya papi juga begitu. Ayo Pi bangun pagi Pi ke gereja. Atau anak-anak, papi bilang, jangan terlambat ya. Ya papi aja bangun siang. Kita nggak powerful gitu ya. Nggak powerful saudara. Saya bersyukur nih. Tadi saya lihat Dodi sama keluarganya. Pas waktunya datang sini. Amin Pak Dodi, mana Pak Dodi? Tadi saya tanya sama anaknya, gimana? Iya Om, bangunin Om. Dibangunin sama anak ya Eva ya. Ada kuasanya saya ngomong gitu karena tiap minggu kan mau tidak mau anak-anak saya terlibat pelayanan semua. Jadi paling tidak jam 9 kurang saya udah di sini. Jadi kalau saya ngomong ngajak, jangan telat ya, jangan telat. Itu ada kuasanya saudara. Tapi kalau saya telat, terus jangan telat. Pak John datang jam berapa Pak John? Saya berani katakan itu karena saya tidak telat. Jadi saya menegur apa yang saya sudah menang saudara. Supaya ada kuasanya. Saya cuma, kalau saya ngomongnya sia-sia. Seperti angin. Haleluya. Jadi sekali lagi, jangan kita jadi orang. Mari coba lihat kiri kanannya. Masih ada balok nggak di tetangga kita aja? Tadi bapak-bapak, ibu-ibu belum ya? Ibu-ibu kalau ke tukang sayur, apalagi tukang sayur yang di rumah, ya, jadi saksi juga. Jangan kita kadang ngobrol ibu-ibu. Kadang-kadang saya sempat dengar loh. Jadi karena saya suka ke warung juga ya. Jadi kalau ibu-ibu kan nawarnya sadis ya. Kangkung, Bang kangkung seikat berapa Bang? 5.000. Mahal amat. 2.000 ya, waduh. Udah capek dorong loh keliling komplek, kita udah bebas parkir, bebas transport ya. Enggak naik angkot. Betul ya Pak Miduk ya, Pak Miduk ketawa pasti punya pengalaman sama Ibu Paskan. Harusnya setiap kita ya, ibu-ibu yang sudah menang ya. Kalau Bang, kangkung berapa Bang? 5.000 Bu. 10.000 ya saya bayar ya, gitu dong. Abang langsung kolaps. Harus begitu ya. Supaya kita jadi teladan, wah memang orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu beda. Terus kita yang jadi pemimpin-pemimpin di perusahaan yang menjabat, bersyukur ya ada Kalinje, ada Elkana dan yang lain-lainnya yang sudah dipercayakan Tuhan posisi-posisi yang strategis untuk memimpin. Jadi
kita bisa jadi teladan sama mereka. Jangan sampai, saya pernah dengar cerita, kita menginjili, ayo terima Yesus, masuk surga. Tapi karena dia pemimpin yang strength gitu ya, pemimpin yang ya saklek, ada positif ada negatifnya gitu ya. Orang yang tegas ya bagus. Tapi kadang-kadang ya itu orang melihat celah ya. Ini bapak ngomong begini, mau ngerjain juga enggak gitu ya. Terus suka marah-marah. Terus kita ngajak gitu ya. Ayo terima Yesus. Pasti kan dia mikir tuh orang-orang bawahan kita. Ngapain gue terima Yesus? Ntar di surga ketemu dia lagi. Gue kena marah lagi. Ya, jadi saudara, kenapa Tuhan benar-benar nih? Tuhan menentang orang munafik. Mari pagi ini kita diingatkan kembali, jangan jadi orang munafik. Puji Tuhan. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang munafik? Pertama ya bertobat. Yang masih ahli hisab ya bertobat. Saya senang di mimbar ini bilang, karena saudara merokok itu sadis saudara, kita dibohongin banget. Masa duit dibakar-bakar. Ya, stop merokok. Jaga kesehatan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga ada yang merokok ya. Stop. Oke. Jadi bertobat, terima Yesus, lahir baru, rohnya diperbarui. Saya sering saya ilustrasikan yang iklan Aqua ya. Gelas, ada olinya atau ada kotorannya di situ, dia bisa bersih itu karena apa? Karena terus dialirin sama air jernih, air bening. Otomatis itu keluar tuh airnya. Kotorannya pasti keluar. Jadi harus bertobat saudara. Terima Yesus, lahir baru, rohnya diperbarui. Kita bisa baca itu kisah-kisah di Yohanes 3 ya. Percakapan dengan Nikodemus, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus tuh pemimpin agama gitu ya. Tapi dia mau diperbarui. Tuhan bilang rohnya harus diperbarui ya. Saat kita terima Yesus, kita bertobat terima Yesus, kita diperbarui roh kita. Kalau selama ini roh kita nggak diperbarui, tetap status kita orang munafik saudara. Makanya ahli Taurat dan orang Farisi itu susah sekali karena Tuhan memberi jabatan memberi titel orang munafik. Karena mereka nggak bisa berubah, karena rohnya nggak mau dirubah. Tapi saya percaya kita semua rohnya sudah diperbarui di tempat ini. Amin. Haleluya. Berikutnya ya baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab supaya kita tahu firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki lewat hidup kita. Kita baca firman Tuhan. Ya, baca doa, terima pengajaran. Terima pengajaran di mana? Ya di gereja, di persekutuan, di hari Minggu ini saudara. Jadi jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Kita harus terima pengajaran yang murni. Yang sesuai dengan Alkitab katakan. Karena ada cerita di Alkitab ya, kembalinya roh jahat. Jadi kalau kita udah bersih saudara, udah bersih, setan-setan udah dikeluarin ya, kita sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, kita sudah merdeka, tapi kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan, kita tidak diisi dengan kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran yang benar, ya. Kalau kita udah dilepaskan, bebaskan kan, diberi terima keselamatan itu seperti kayak rumah bersih, kosong. Tapi roh jahat itu iseng saudara, kadang-kadang suka lewat depan rumah kita lagi saudara. Masih kosong, dia panggil teman-temannya. Kita menjadi orang yang lebih jahat lagi kalau kita enggak mau memaintain, mau menyerap kebenaran itu. Ya seperti tadi botol aqua itu air gelas diberikan air yang murni itu ya, iklan aqua. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama bertobat, terima Yesus lahir baru, rohnya diperbarui. Kedua, baca Alkitab, doa, ya, terima pengajaran. Yang ketiga, miliki komunitas, saudara. Apa Tante Marcel?
FMC. Nah yang ini saya harus hati-hati ngomongnya. Yang ini saya harus hati-hati. Karena FMC keluarga muda belum jalan ya Pak Andre. Apa tuh? Pak Miduk, Bu Paskah, ya. Yang lain sudah ada komunitas FMC. Tapi puji Tuhannya saya setiap Rabu ikut FMC pengurus. Jadi masih dikit-dikit aman gitu ya. Tapi enggak, kembali lagi penting komunitas ya. Jadi miliki komunitasnya paling tidak keluarga inti, bapak, ibu, anak ya, orang tua, ayah, ibu dan anak punya doa bersama, punya mesbah keluarga. Ya. Mulai itu harus dimulai saudara. Kami juga dulu bayangin istri saya kerja ya. Terus saya juga kerja. Terus anak-anak punya kegiatan masing-masing. Tapi saya pastikan 1 minggu itu kalau beberapa bulan yang lalu rutin. Tapi ini beberapa bulan ini, sebulan 2 bulan ini, jadi nggak bisa rutin lagi. Tapi saya pastikan seminggu itu paling 3 kali saya ajak mereka bersama-sama. Tapi mereka masing-masing punya persekutuan masing-masing ya. Jadi bagi saya itu penting, karena itu untuk saling menopang, menguatkan ya. Meyakinkan kita juga bahwa ada orang-orang yang dekat, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang berdoa buat kita. Haleluya. Jadi miliki komunitas ya, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, terlibat dalam FMC. Saya kampanyekan di atas mimbar ini. FMC ya Tante Marcel? Ya terus terang, saya minta maaf itu belum jalan memang karena kita belum temukan waktu yang pas. Jadi nanti kita harus mulai ya Pak Andre, Pak Miduk, Pak Yogi. Bener ya? Soalnya saya hari Rabu udah di ini, kalau saya mikirin lagi, aduh. Haleluya, puji Tuhan. Oke, sebagai ayat penutup, yuk kita baca Filipi 4 ayat 8. Saya minta tim Praise and Worship bersiap. Kita buka ayat Filipi 4 ayat 8. Jadi sepakat ya jemaat Tuhan di tempat ini, jangan kita jadi orang munafik. Coba colek kiri kanannya, jangan jadi orang munafik. Perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Maksudnya diulang bukan amin. Perkataan harus sesuai dengan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Sudah dapat semua, ada di depan? Satu, dua, tiga. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita pikirkan yang apa tertulis di firman Tuhan, kita jadi orang-orang yang merdeka, tidak munafik lagi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, yuk. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Lihat saudaranya. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Ini benar-benar cinta ya. Bukan munafik lagi ya, benar-benar cinta. Haleluya. Semua saling mengasihi.
mengasihi, mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di matamu, coba lihat matanya. Kulihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau Haleluya. dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo lihat matanya, ku lihat di matamu. Lihat di matamu kemuliaan Raja. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi kalau dia lihat mata di saudara kita udah nggak lihat lagi apa? Selumbar, saudara. Yang kita lihat kerajaan surga, amin. Kemuliaan Tuhan yang kita lihat. Tadi udah bisa lihat belum? Tadi apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Kita mau lakukan itu buat saudara kita ya. Jangan lagi menilai hal-hal yang negatif, saudara. Jangan lagi menuduh hal-hal perkara-perkara yang jahat buat saudara kita. Jangan gampang menghakimi saudara-saudara kita. Mari kita topang doa satu sama lain ya. Kita berdoa, kita mengasihi, kita memperhatikan, kita menolong. Bukan cuma sekedar di mulut, tapi praktekkan. Praktekkan. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Tuhan sedang siapkan kita nih jemaat ya. Mungkin saudara lihat kiri kan, jemaat kita cuma segini-gini aja. Jemaat kita kayaknya enggak, saudara. Tuhan mau bentuk kita, sekali lagi saudara, supaya kasih kita sesama penuh dulu, kuat dulu. Kalau kita udah kuat, kita udah strong, pondasi kita sudah kuat, jiwa-jiwa otomatis Tuhan kirim ke sini. Amin. Kita mampu mengatasi hal itu, saudara. Kita mampu merawat jiwa-jiwa yang Tuhan berikan buat kita layani. Tapi kalau kita masih suka senggol sana, senggol sini, ngomong kasar kiri kanan, bagaimana mungkin Tuhan mau taruh? Tadi bilang ya, kalau orang munafik, orang yang udah bertobat itu bisa tambah jahat, bukan tambah mengenal Tuhan. Tapi biarlah kita punya hati yang lebar, kasih yang luas. Amin. Kulihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasih. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa syafaat.